Postingan video ini merupakan fakta baru lagi yang kami temukan bahwa Jokowi masih terus saja menutupi kebohongan riwayat pendidikannya tanpa rasa sungkan dan malu. Tetapi entah bagaimana, Tuhan membuka kebohongan Jokowi dengan terang benderang melalui mulut Jokowi sendiri. Marilah kita saksikan bersama video berikut ini. Jamnya beda. Oke. Iya. Ya, betul. Kami mau buru-buru ke Wonosegoro, Boyolali. Jokowi kembali berbohong teman-teman semua mengenai KKN dirinya saat kuliah di UGM ya. Jadi dirinya mengatakan bahwasanya dirinya melakukan KKN pada tahun 1985. Tapi di yang lain, penjelasan lain menurut Bareskrim Polri, menurut polisi ya teman-teman, dia KKN di tahun 1983. Jadi yang benar yang mana teman-teman semuanya? Yang benar yang mana ini? Kita saksikan dulu video berikut ini teman-teman semuanya ya. Jadi era Kerajaan Solo ini memang banyak kelicikannya teman-teman yang dilakukan untuk melenggangkan atau mengekalkan kekuasaannya di Indonesia teman-teman. Bayangkan selama 2 periode 10 tahun menjadi presiden, korupsi, kolusi, nepotisme terjadi di mana-mana di negara ini, tentunya atas persetujuan dari Jokowi. Kita saksikan dulu video berikut ini sampai selesai. Postingan video ini merupakan fakta baru lagi yang kami temukan bahwa Jokowi masih terus saja menutupi kebohongan riwayat pendidikannya tanpa rasa sungkan dan malu. Tetapi entah bagaimana, Tuhan membuka kebohongan Jokowi dengan terang benderang melalui mulut Jokowi sendiri. Marilah kita saksikan bersama video berikut ini. Jamnya beda. Oke. Iya. Ya, betul. Kami mau buru-buru ke Wonosegoro, Boyolali. Ya itu ijazah kan sudah memasuki babak baru. Kemarin pembukaan intervensinya ditolak. Kemudian ada rencana untuk mencari celah-celah dari penggugat untuk tetap menggugat ini. Mungkin bapak ada skripsinya itu kan sudah disampaikan. Ya, semuanya kalau menuduh, sekali lagi kalau menuduh palsu itu harus bisa membuktikan palsunya di sebelah mana. Kalau memang sudah menuduh, ya nanti bisa dibuka balik. Tapi yang jelas kalau lihat aslinya aja belum pernah lihat, kok bisa menyatakan palsu itu dari mana? Ya, Kemarin dasari untuk laporan itu tetap lanjut terus. tetap. Kemarin Pak Rismon di sini Pak, yang tempat KKN juga dipersoalkan, itu mungkin ada tanggapan. Inilah detik-detik Jokowi berbohong lewat mulutnya sendiri bahwa dia melakukan KKN pada awal tahun 1985. Ya, KKN dicek aja di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Tahunnya seingat saya 85 awal. Cek. Dekat aja dari sini, cek. Bareng-bareng naik. Boyolali. Boyolali. Cek bareng-bareng berapa? 50 orang sana. Gampang banget itu. Pak Rismon ke sana. Pak Rismon ke sana. Kaget. Kaget. Ya, coba aja, jangan jangan orang itu. Ngecek dekat aja. Tapi peristiwanya sudah 40 tahun yang lalu. Tanya ke dulu Pak desanya, kalau sudah beliau dulu waktu saya KKN sudah agak sepuh ya, tanya ke putra putrinya, Bapak dekat.
Nanti KKN-nya ganti lagi KKL-nya di mana? Studiurnya ada di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Oke. Ampun. Jangan deket. Tuh, salip-salipan dulu handphone. Tapi nanti kita juga, beliau ini kan ternyata traveler, jadi kita juga mau jalan-jalan, jangan kaget ya. Kita ngabisin Wonosegoro. Kita iseng-iseng mampir ke Kabupaten Boyolali, Iya. Kecamatan Wonosegoro Wonosegoro. tempat Kan? KKN-nya Pak Jokowi. Nah, jadi banyak apa yang beredar kan di media sosial, kan kita takut hoax banyak ya kan. Jadi mumpung kita ada di Solo, Ya. kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosegoro. Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an kan. Bagaimana mungkin seseorang belum ada desanya sudah dipakai KKN di situ. Nah, kita juga kalau bisa nanti meminta camatnya di sana untuk membongkar kembali. Ada nggak mahasiswa Arsip. UGM ya arsip? Di kelurahan pasti ada itu, Pak. Oh, di kecamatan Ada, juga kecamatan itu. ada, kelurahan ada. Jadi ya iseng-iseng untuk investigasi lapangan lah. Nah sekarang, mari kita cross-check pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa dia melakukan KKN pada tahun 1985 awal dengan pernyataan Brigjen Juhandani Raharjo Puro, Dirtipidum Bareskrim Polri yang merilis hasil laboratorium forensik ijazah Sarjana Jokowi pada 22 Mei tahun 2025 yang mengatakan bahwa Jokowi KKN pada tahun 1983. Adanya dokumen urian ujian dan praktek tingkat sarjana atas nama Joko Widodo nomor mahasiswa 1681/KT di dalam juga menjelaskan telah dilaksanakan pekerjaan praktek tingkat 1 sampai dengan skripsi meliputi 1. Kuliah lapangan 1 lama 1 hari di Banjarjo Ngawi pada tahun 1980. Kedua, kuliah lapangan lama 3 hari di Baturaden dan Cilacap pada tahun 1982. Ketiga, inventarisasi hutan lama 6 hari di Banjarjo tahun 1982. Keempat, praktek umum lama 2 bulan di Madiun, Cepu, dan Rembang pada tahun 1983. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. Pada tahun 1983. KKN dicek aja di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Tahunnya seingat saya 85 awal. Jika demikian, maka mana yang dapat dijadikan pijakan bagi kita sebagai masyarakat awam untuk menentukan pernyataan mana yang benar dan bisa dipercaya? Bareskrim, Jokowi atau bukan kedua-duanya? Sebab terbukti bahwa keduanya adalah sama-sama pembohong tulen. Oleh karena itu, marilah kita terus kritis dan mengawasi setiap kebohongan yang dilakukan oleh para pejabat publik. Sehingga sampai tidak ada lagi pejabat-pejabat negara yang melakukan kebohongan kepada rakyat. Salam perjuangan menuju Indonesia yang lebih baik dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Bahwa benar Insinyur Haji Joko Widodo telah memenuhi syarat kelulusan sarjana di Fakultas Kehutanan UGM melalui bukti A. Adanya berita acara ujian atas nama Joko Widodo dengan nomor mahasiswa 1681 dengan ditandatangani oleh dosen penguji atas nama Dr. Insinyur Sumitro, Insinyur Sofyan, Insinyur P. Burhanuddin, dan telah diuji secara laboratoris
oleh puslapor dengan hasil identik dengan pembanding. Adanya surat keterangan bebas dari pinjaman buku, uang, atau alat tulis untuk dapat mengikuti wisuda sarjana. Persyaratan ini diberikan harus dipenuhi untuk memenuhi dapat mengikuti wisuda sarjana atas nama Joko Widodo dengan NIM 80-1681/KT/1681 terhadap surat keterangan tersebut sudah telah diuji oleh laboratorium puslapor dengan hasil identik dengan pembanding. Bukti Jokowi menghalalkan segala cara. 3 hakim yang disuap Jokowi berhasil diamankan. Mengakui disuap Jokowi 15 miliar untuk kriminalisasi Dr. Tipa. Waduh, ngeri banget, 15 miliar duit itu. Coba jabatan apa yang bisa bertahan dengan uang 15 miliar, guys? Hari gini 15 miliar, 1 miliar aja orang senang banget. Hanya cuman sekedar mengeluarkan putusan, walaupun itu menyusahkan orang, menyengsarakan orang. Yang penting gua bahagia, yang penting gua kaya, yang penting gua banyak duit. Ya Allah, inilah orangnya nih. Tapi hakim ini hakim yang mana nih hakimnya nih yang disuap, guys? Apakah ini hoak? Kita nggak tahu nih. Apa ini berita bener apa hoak nih? Ya. Tapi saya yakin tidak akan mungkin mulus perjalanan persidangan. Pasti ada kecurangan, pasti ada suap menyuap, ya. Karena duitnya banyak, guys. Duitnya banyak. Bayangin aja kalau semua sumber daya alam itu yang ada koruptornya di sana, yang sedang diperiksa oleh Kejaksaan dan KPK, nyebut nama dia semua, dalangnya dia semua, kebagian jatah dari semuanya. Gimana nggak banyak duit? Coba kalau cuma 15 miliar kecil, 1 triliun kecil, paling itu cuma sehari. Ya, sumber daya alam kita itu melimpah. Kalau dikerup oleh 1-2 orang di negeri kita ini, kayak aja minta ampun, ya. Itu jatah buat masyarakat Indonesia itu 20 juta per kepala per bulan. Diambil buat 1 orang, 2 orang, 3 orang, punya kelompok-kelompok mereka nih, kelompok-kelompok tertentu yang namanya oligarki, ya. Jadi kalau coba hukum kecil, yang penting penegak hukumnya itu kantongnya masih menghadap ke atas, bisa dia atur. Kecuali kantong bajunya sudah menghadap ke bawah, udah nggak butuh duit, pasti itu susah. Tapi selama masih menghadap ke atas, masih awam agama lagi, selesai hukum kita. Bayangin aja kalau 15 miliar, guys. Hakimnya cuma ada 3, dia bagi-bagi di sana. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hukum mana di negeri ini bisa berdiri tegak kalau seperti ini? Hukum mana? Coba. Hukum mana? Berapa tahun menjadi pegawai, berapa tahun menjadi hakim untuk mendapatkan uang 15 miliar, guys. Nih kalau orang cinta dunia, tapi kalau orang cinta akhirat, dia nggak tergiur urusan begitu, ya. Karena kebahagiaan itu tidak bergantung dengan materi, ya. Tidak bergantung dengan materi. Kaya, banyak duit, bukan itu jaminan kebahagiaan. Tapi jaminan kebahagiaan itu adalah rasa syukur, ya, berbuat baik dan bersyukur apa adanya. Saya ingin mengajak Anda untuk memahami mereka yang menggunakan bisnis dengan menggunakan uang dari money laundering. Seperti apa ciri-cirinya? Ini ada 10 tanda-tandanya. Yang pertama, tiba-tiba usaha menjadi sangat besar. Dan besarnya itu membuat Anda terkagum-kagum. Yang kedua, uangnya easy. Namanya juga easy money. Seakan-akan mudah sekali. Yang ketiga, mereka selalu punya alibi. Oh, ini adalah hasil dari usaha.
Padahal kalau kita hitung-hitung hasil usaha itu mana bisa dipakai untuk beli Ferrari. Terlebih lagi dipakai untuk membeli pesawat jet. Ini kan lucu-lucuan namanya. Yang keempat, mereka bukan membangun usaha, tetapi membangun new empire, kerajaan baru yang sangat besar. Kenapa bisa begitu? Karena satu orang yang nitip, lama-lama banyak orang juga yang nitip. Yang nitip ya orang-orang yang DNA-nya sama tadi. Dan lama-lama kemudian muncullah orang-orang kaya dan orang berpangkat yang juga ingin mendapatkan kue di sini, bisa menyimpan uang karena orang ini kemudian dikenal sebagai orang yang jangan-jangan bisa kita percaya untuk memutar uang kita. Yang penting uang kita aman, tidak ada di rekening kita, tidak ada di brankas kita lain. Jadi yang kelima ini mereka mengaku modalnya adalah dari warisan atau dari kepintaran-kepintaran yang orang lain tidak pahami atau sulit dianalisis oleh wartawan. Misalnya mereka mengatakan trading. Saya pikirkan trading itu ekspor impor, nggak taunya trading itu pakai judi online, pakai algoritma, kripto, bisnis properti dan lain sebagainya. Yang tidak mudah lah untuk dipahami dan orang tidak tahu value-nya seperti apa, mereka bisa create luar biasa sekali. Yang berikutnya nomor 6, tersembunyi siapa orang di belakang mereka. Kita susah juga nih, siapa ya di belakang mereka? Rasanya ini nggak mungkin dia sendiri, tapi kok ada orang di belakangnya. Yang ketujuh, punya usaha tumbuh jadi besar tapi tidak punya keahlian bisnis. Karena ada orang lain yang jauh lebih pandai daripada mereka. Mereka tidak mengerti strategi, tidak bisa mengerti planning, tidak mengerti financial management, tidak mengerti marketing dan sebagainya. Pokoknya dia taunya ngomong saja dan tampil di publik. Kemudian yang ke-8, mereka juga dikelilingi oleh media komunikasi. Ini juga agak rancu karena semua orang hari ini menjadi pembuat konten. Kemana-mana ada orang yang bawa kamera, ada orang yang merekam, ngomong, dan mereka juga berani invest di beberapa kanal. Sehingga ketika ada kasus, kanal-kanal ini semua sembunyi, tidak membahas topik itu. Nah, yang ke-9, mereka terlihat generous atau cash rich, bagi-bagi duit, itu seringkali kita lihat. Yang ke-10, tiba-tiba banyak masalah yang muncul di tempat mereka. Mereka dikelilingi orang-orang yang punya masalah. Ada karyawan atau orang yang terlibat pembunuhan, narkoba, seksual harassment, atau apa sajalah perbuatan-perbuatan tidak pantas. Ya ini kan orang-orang titipan dari orang tua yang punya uang tadi. Dan orang-orang yang punya banyak duit itu cenderung, mohon maaf, tidak menaruh perhatian untuk membentuk values pada anak-anaknya. Akhirnya uang itu pun tumpah dan menimbulkan persoalan. Ini merupakan kejahatan luar biasa. Kasus ini jangan dianggap remeh. Karena apa? Saya pernah berbicara di satu pertemuan. Saya waktu itu diundang dengan tim reformasi Polri. Saya ketemu dengan Profesor Jimli, kemudian di sana ada Pak Mahfud MD dan beberapa perwira tinggi Polri. Kemudian Pak Jimli itu mengarahkan untuk RJ. Saya menolak dan saya katakan bahwa ini merupakan kejahatan luar biasa. Tidak ada RJ. Saya katakan begitu dengan Pak Jimli pada waktu itu. Kenapa kejahatan, saya anggap kejahatan diduga memasukkan ijazah ini kejahatan luar biasa? Karena dengan lolosnya Pak Jokowi memimpin negara, jadi rakyat Indonesia berjumlah 280 juta dipimpin dengan seorang presiden yang sangat amat diduga menggunakan ijazah palsu. Coba bayangkan dengan memimpin bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang berjumlah 280 juta dan kemudian banyak persoalan-persoalan negara termasuk hutang negara, korupsi dan sebagainya, kekayaan negara kita yang diambil oleh negara-negara asing, mendiamkan itu, masuknya negara asing ya, mempermudah negara-negara asing untuk mengambil begitu saja kekayaan kita. Inilah saya katakan kejahatan luar biasa. Jadi jangan dianggap remeh. Termasuk kasus hari ini yang yang akan disidangkan nanti dalam proses perdata, ya peradilan perdata. Ini adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan terpilihnya Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014. Saling menduga, tapi jelas secara analisa bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu. Saya berani menjadi saksi kalau memang Jokowi punya ijazah asli UGM, saya ditembak di depan pengadilan, saya siap. Persoalannya sebetulnya ini kaitannya dengan ijazah palsu Jokowi, Pak. Nah ini dimohon sebenarnya nggak harus capek masyarakat, nggak harus sampai berlarut-larut bertahun-tahun gini. Yang intinya ini kan penegakan hukum, jelas
Kalau memang itu Jokowi memang punya jasa asli, ya tunjukkan ijazah asli. Kalau memang tidak, ya tunjukkan tidak. Konsekuensinya hukum. Termasuk kami ini juga saling menduga. Tapi jelas secara analisa bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu. Saya berani menjadi saksi kalau memang Jokowi punya ijazah asli UGM. Saya ditembak di depan pengadilan, siap. Pengadilan tunjukkan. Pengadilannya nggak boleh nembak. Saya sudah menemukan barang bukti lagi, yaitu ijazah asli dari lulusan kehutanan UGM tahun 1985, asli. Asli, sangat indah ijazahnya. Dan ada satu artefak yang beda dengan artefak yang diakui sebagai ijazahnya Jokowi Dodo, yang diupload oleh Dian Sandi. Apa itu? Gampang sekali. Profesor Cik dari UNJ menyatakan soal materai. Jadi Prof Cik mengatakan bahwa menurut undang-undang di tahun 1985, materai yang digunakan untuk sarjana itu adalah materai berwarna merah dengan nominal Rp500. Nah, ijazah yang saya temukan, ijazah asli itu cocok dengan undang-undang. Materainya merah, nominalnya Rp500. Tapi pada ijazah Joko Widodo yang diposting oleh Dian Sandi, materainya hijau, nominalnya Rp100. Nah, seandainya sidang itu terjadi, saya akan tanya sama Prof. Ova Emilia, Rektor. Prof, Anda berani mengatakan ijazah dengan materai merah ini palsu? Anda berani nggak mengatakan ijazah ini palsu? Sebab kita harus memilih mana yang asli. Ijazah sarjana yang bermaterai hijau dengan ijazah sarjana bermaterai merah, itu mana yang asli, mana yang palsu? Saya akan tanya dulu soal ijazah yang dengan materai merah. Anda berani nggak mengatakan ijazah ini palsu? Di bawah sumpah Al-Quran. Anda berani nggak mengatakan ijazah ini palsu? Kan saya katakan begitu. Jokowi kemarin ditolak raja-rajaan, sekarang di demo minta segera diadili. Ya Allah, pasca jadi presiden makin ambiar. Yuk kita diskusikan. Kemarin Jokowi di demo oleh Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat atau GMKR. Mereka meminta untuk segera mengadili Jokowi. Betapa ngenesnya Jokowi kalau kita pikir-pikir ya, dari Lampung, NTT, Bandung, Banten, semua seolah mendapat pertama penolakan, yang kedua juga penolakan dalam konteks diberikan gelar raja. Kemarin Jokowi kembali didemo oleh masyarakat dan meminta Jokowi untuk segera diadili. Dan apa saja yang menjadi tuntutan mereka? Yang menjadi tuntutan mereka pertama, mengembalikan KPK, di mana KPK oleh keyakinan mereka telah dilemahkan oleh Jokowi. Mereka beranggapan dan berkeyakinan bahwa Jokowi menjadikan KPK sebagai alat sandera, sebagai alat untuk melemahkan rivalitas politik dan kepada mereka yang tidak disukai oleh Jokowi. Sehingga independensi KPK dianggap telah cacat dan mandul. Kemudian yang kedua, adanya dugaan keterlibatan anak dan menantu Jokowi dalam kasus tambang. Kemudian penyebutan nama Jokowi dalam persidangan para mantan menteri, mulai dari Nadiem Makarim, kemudian Gus Yakut dan seterusnya. Kemudian dugaan gratifikasi, kemudian dugaan CPO, kemudian IKN, kemudian kereta cepat WOS. Dan yang terakhir yang menjadi tuntutan mereka adalah adili Jokowi, usut tuntas ijazah Jokowi dan kasus korupsi serta gelar OCC RP, dan terakhir makzulkan Gibran anak haram konstitusi. Itulah yang menjadi rangkaian aksi daripada GMKR. Kenapa mereka melakukan aksi? Ini kan pertanyaannya. Apakah dia berangkat dari ketidaksenangan terhadap Jokowi, atau memang sejak Jokowi memimpin itu
betul-betul menimbulkan banyak problematik dan akhirnya legasinya pun tidak ada. Dalam hal ini, pepatah yang paling tepat adalah apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Jika hari ini Jokowi mendapat banyak penolakan dan adanya desakan kuat dari masyarakat untuk minta diadili atas segala hal yang telah dipaparkan tadi, ya itu adalah sebuah karma. Yuk kita diskusi, mari perkaya perspektif. Sebenarnya teman-teman, mengenai kasus ijazah Jokowi ini, kasus ini sangat simpel sekali. Jika Jokowi berani untuk menunjukkan ijazahnya, maka tidak akan jadi masalah sepanjang ini selama 3 tahun. Roy Suryo, Dr. Tipa tidak akan pernah menggugat Jokowi kalau Jokowi berani menunjukkan ijazah aslinya dari awal, tentunya teman-teman semua. Tapi di sini kebohongan demi kebohongan terbongkar. Kebohongan yang dilakukan Jokowi, kebohongan yang dilakukan oleh Polri tentunya untuk menutupi kepalsuan ijazah Jokowi ini tentunya tidak akan bisa, teman-teman. Pakar intelektual, pakar orang-orang cerdas, orang-orang pintar pastinya akan membedakan, yaitu ijazah yang memang palsu dikatakan asli, itu tidak akan pernah bisa dikatakan asli. Tentunya seperti itu teman-teman semua ya, baik dari Roy Suryo, Dr. Tifa, dan fakar-fakar lainnya. Tadi kita lihat ada juga ex-jaksa agung ya, yang ikut-ikutan juga dalam membongkar kepalsuan ijazah